pujilah namanya. Walau di rumah tetaplah beribadah, hati bersuka lebih dekat padanya. Hati bersuka lebih dekat padanya. Hati bersuka lebih dekat padanya. Selamat pagi adik-adik, selamat ketemu lagi sama kakak Alton. Lewat video ini kita mau beribadah pelnap sekolah minggu sama-sama. Tapi adik-adik sekarang ada di rumah masing-masing. Kita nggak boleh deket-deketan dulu. Kenapa ya? Hah? Kenapa? Ada virus. Virus yang membahayakan. Jadi kita nggak boleh deket-deketan dulu. Tapi hati kakak Alton kan selalu deket sama adik-adik ya. Dan kakak juga berharap hati adik-adik selalu deket sama kakak Alton, sama guru-guru sekolah minggu semua yang ada di sini. Kita selalu deket, saling berdekatan satu sama lain. Hatinya selalu dekat sama Tuhan. Virusnya nyerang apa? Nyerang tubuh. Tapi hati kita nggak boleh ada virus dosa. Hati kita selalu dekat sama Tuhan. Hati kita selalu dekat satu sama lain. Oke, sekarang kita memulai ibadah kita pada hari ini, pada pagi ini. Dan kita mau berdoa dulu. Nanti kakak Dedi berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, oleh kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, walaupun di suasana pada saat ini banyak virus yang ada Tuhan, tapi kami di rumah kami mau memuji nama-Mu, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu, biar pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Nah, hari ini ibadah kita berbeda banget nih adik-adik sama ibadah minggu-minggu lalu. Nah, walaupun kita di rumah aja nih Kak, kita harus tetap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, benar banget. Nah, Kak di sini, Kak Diska sama Kak Ivan memimpin puji-pujian buat hari ini. Nah, Kak Diska, aku nggak sih sama yel-yel kita yang biasanya? Oh iya, adik-adik masih inget gak ya? Kita coba yuk. Ada haleluya semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Nah, semoga adik-adik masih inget ya. Hari ini kita mau langsung aja kali ya Kak Diska nyanyi lagu. Yuk kita angkat lagu pujian yang pertama, yaitu Aku Anak Sekolah Minggu. Di lagu yang pertama tadi itu kita harus semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan Yesus. Bener kan Ci Diska? Bener banget Ci Ivan. Lagu selanjutnya cuma ingetin untuk kita selalu berdoa dan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya.
Kak Ivan yang akan memimpin kita untuk berdoa. Semuanya adik-adik, pejamkan matanya, kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kamu menyertai ibadah kami Tuhan sampai pertengahan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada kami Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi terang dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan ya. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Minggu depan kita mau merayakan hari apa ya? Ingat ya adik-adik? Coba kakak tanya sama kakak Herik. Kak Herik, minggu depan kita mau memperingati hari apa Kak Herik? Apa ya? Oh iya, mau merayakan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Benar, tadi Kak Herik jawabnya. Tapi sebelum masuk kisah itu, kita baca dulu yuk di Alkitab. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia begitu takut untuk menghadapi kematian ini. Kita baca aja ya, biar kakak ajak adik-adik buka Alkitab. Siapin Alkitabnya di rumah. Kita baca dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai 46. Nanti kita baca bareng-bareng di sini dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di sini. Judulnya di Taman Getsemani. 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Nah, adik-adik udah baca firman Tuhan kan tadi bareng-bareng kakak guru sekolah minggu semuanya. Sekarang adik-adik lihat ya, ada video singkat tentang kisah ini. Yuk kita perhatikan ya. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya
juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian, ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu, ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, adik-adik udah lihat kan videonya tadi? Udah makin ngerti dong dari cerita firman Tuhan, dari nonton videonya. Nah, sekarang kakak pengen tahu nih, adik-adik apa yang didapat dari kisah ini? Udah ngerti belum? Nah, kakak tanya ya sekarang ya. Kita tanya dulu sama kakak Sally. Kakak Sally, apa nih yang didapat dari cerita ini? Ayo, kakak Sally cerita buat adik-adik yang di rumah. Nah, adik-adik tadi kan sudah baca ya di Alkitab, sudah lihat videonya. Di situ Tuhan Yesus melakukan apa? Dia pergi berdoa. Nah, seperti sekarang nih, lagi virus corona. Adik-adik takut nggak? Kalau kita takut, kita harus apa? Berdoa supaya Tuhan Yesus tolong. Begitu adik-adik ya. Nah, itu dari kakak Sally. Sekarang kita dengerin kakak Rudi ya. Tadi ada Kak Rudi kan? Ayo kita tanya sama Kak Rudi. Kak Rudi, apa nih yang Kak Rudi dapat dari cerita firman Tuhan tadi? Iya, tadi Kak Sally kan udah bilang harus berdoa. Dari Kak Rudi harus berjaga ya. Tetap harus terus dengar-dengaran, baca firman jangan lupa ya. Terus ingat, dengar. Kalau kata mama papa jangan keluar, cuci tangan ya. Nah, tadi dari Kak Rudi juga udah bilang kan, harus berjaga-jaga dengar-dengaran sama mama papa. Berdoa, berjaga-jaga, baca firman Tuhan. Tadi jangan lupa juga ya, sering-sering cuci tangan dengan sabun. Supaya kita tetap apa? Sehat, kuat. Jadi nanti kalau sudah virusnya hilang nih, kita bisa ketemu lagi ke gereja, kita bisa memuji Tuhan lagi sama-sama, kita bisa beribadah sama-sama. Yuk, deh ya, sampai ketemu. Hai adik-adik semua, terima kasih ya sudah mengikuti serangkaian ibadah hari ini. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Nah, seperti kata kakak guru sekolah minggu tadi, bahwa kita harus selalu berdoa, berjaga-jaga, dan membaca firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu di rumah aja, agar kita terhindar dari penularan virus corona. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, ibadahnya akan selesai. Kita nyanyi dulu ya adik-adik ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan yang hidup terjadi bagiku.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hari ini juga kami sudah beribadah walaupun di tempat kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan selalu ada di mana-mana. Teristimewa ada di hati kami, ada di hidup kami, menjaga kami. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru yang sudah melayani, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.